Teman-teman, selamat datang di channel kami Dr. Suci Nasir. Kembali lagi dengan saya Dr. Suci Arianti. Teman-teman, kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang sensitif. Tapi di sini saya akan minta pada teman-teman bahwa yang kita bicarakan ini semata-mata hanyalah untuk menambah ilmu pengetahuan. Jadi jangan dibawa ke arah yang negatif ya, atau pikiran yang negatif. Oke, jadi apa sih yang mau kita bahas hari ini? Kali ini aku akan membahas tentang macam-macam dari kelainan cebong. Kita kan tahu nih teman-teman, kalau misalnya kita ingin mendapatkan dedek, pasangan-pasangan, tentunya dibutuhkan sel telur yang sehat dan cebong juga yang kualitasnya bagus. Tetapi bisa terganggu dalam usaha kita dapat dedek ini jika ada kelainan pada si cebongnya ini. Nah, seperti apa sih? Apa-apa aja macam-macam kelainan dari cebongnya ini? Penasaran? Yuk ikuti. Sebelumnya teman-teman, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, dan hidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video-video kami yang lainnya. Dan tolong dukung channel kami ya dengan like, share, komen, dan subscribe. 13 dari 100 pasangan itu dikatakan sulit untuk memiliki anak. Salah satu penyebabnya itu karena adanya kelainan pada si cebongnya. Kelainan ini bisa berupa gangguan pada jumlahnya, atau bentuknya, atau kemampuan gerak, atau yang lain-lain. Sebenarnya cebong ini kan dihasilkan oleh telur, ya kan? Telur ngerti lah ya yang laki-laki, testis. Nah, nanti di situ akan keluar melewati saluran si cebong, keluar dan dia masuk ke yang lubang. Sampai di rahim, sampai dia ke tuba falopi, dia akan bertemu dengan sel telurnya. Nah, disinilah terjadi pembuahan, jadilah dedek. Tapi pada beberapa kasus ini tidak bisa, bukan beberapa kasus sih. Maksudnya itu sulit untuk terjadi hal ini karena ada kelainan pada si cebongnya. Yang pertama, oligosperma. Jadi di sini yang menjadi masalah adalah jumlah cebong yang dikeluarkan itu terlalu sedikit teman-teman. Yaitu kisarannya dia kurang dari 15 juta per mililiter. Jadi gini, bisa kita analogikan. Misal nih kita sedang mau ikut lotre ya. Kita punya 100 tiket nih untuk lotre. Tentu peluangnya akan lebih besar dengan teman kita yang punya tiketnya cuma 5 buah. Peluang kita akan lebih besar kan? Seperti itu juga dengan masalah pada oligosperma ini. Dia itu jumlah cebongnya itu lebih sedikit sehingga peluang untuk terjadi kehamilan itu lebih kecil. Yang kedua, azospermia. Di sini mungkin yang lebih sesuatu banget. Kenapa? Karena ketika diperiksa azospermia tidak ada ditemukan cebong sama sekali. Jadi apa yang mau membuahi? Ya kan? Ini bisa terjadi karena misal ada ditemukan sumbatan nih pada saluran untuk keluar cebongnya. Sumbatan ini bisa timbul kalau misalnya ternyata dia ada infeksi. Jadi karena ada infeksi terbentuklah jaringan parut, jadi bisa kesumbat. Atau sebelumnya itu ada kecelakaan, terbentur di bagian itu. Nah, bisa juga menyebabkan jaringan parut nanti dalam proses penyembuhannya. Jadi bisa terjadi sumbatan. Atau memang adanya kegagalan dalam produksinya. Memang bermasalah di tempat produksinya itu, di testis. Yang ketiga, kelainannya itu adalah astenospermia. Astenospermia itu adalah gangguan pada gerakan si cebong ini.
Jadi gerakan pada cebong ini mungkin kalian bisa lihat video kami yang satu lagi yang lihat dari mikroskop gerakan dari cebong itu ada beberapa tipe. Yang tipe A itu gerakannya cepat, cu 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 cu. Kalau tipe B itu gerakannya lambat teman-teman. Jadi tit, belok, jet, jet, lambat. Yang tipe C itu dia bergetar di tempat aja, tek 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 tek, ajeb, nggak gerak-gerak, dia nggak maju-maju. Atau yang tipe D, jadi dia di tempat, udahlah di tempat dia diem, gerak pun tidak. Nah, dikatakan kalian sehat itu jika yang tipe A-nya itu berkisar 25% atau lebih. Atau tipe A ditambah tipe B berjumlah 50% atau lebih. Kalau kurang dari itu, maka kalian termasuk dalam astenospermia. Yang keempat, teratozospermia. Jadi di sini yang menjadi masalah adalah bentuk dari si cebong. Normalnya si cebong itu kepalanya oval, terus ekornya itu panjang. Tapi biasanya sih karena pola makan gak sehat, karena radiasi, itu jadinya bentuknya bisa berubah. Ada yang bentuknya itu yang pertama giant, jadi kepalanya besar. Mungkin bisa lihat di gambar ya teman-teman. Atau yang kedua microspam, kepalanya justru kecil. Atau yang ketiga double head, jadi kepalanya 2, ekornya 1. Atau yang keempat, double body, kepalanya 1, ekornya yang 2. Atau yang kelima, long head, jadi kepalanya itu panjang banget. Atau yang keenam, round head, jadi kepalanya itu kayak bergerigi-gerigi, bukan gerigi sih, jadi gak licin lah, berdengkul-dengkul gitu. Atau yang nomor 7, abnormal middle piece. Jadi di situ bisa dilihat di gambar ya, ada kepala tapi di bagian ekornya itu malah berlekuk. Jadi mungkin ini akan mengganggu dalam pergerakannya nanti. Kepala itu berguna untuk dia penetrasi, ekor itu berguna untuk pergerakannya biar lincah sampai cepat ketemu sel telur. Nah, dikatakan normal jika yang bentuk normalnya itu masih ada minimal 15% lah. Tapi kalau kalian punya di bawah 14%, berarti kalian termasuk kelainan pada teratozospermia. Jadi gimana sih cara kita untuk mengatasinya teman-teman? Yang pertama, gaya hidup sehat. Simpel banget kok. Kalian tinggal olahraga, hindari yang kayak rokok, alkohol, narkoba, istirahat yang cukup, sama konsumsi makanan-makanan yang sehat. Terus yang kedua, cukupi kebutuhan antioksidan kita, yaitu dari vitamin C dan beta karoten. Jadi ini banyak terkandung pada sayur-sayuran dan buah-buahan ya teman-teman. Jadi teman-teman, kalau misalnya dalam jangka waktu 1 tahun kalian sudah berhubungan secara rutin tapi belum juga dapat momongan, sangat dianjurkan untuk konsultasi kepada dokter. Dengan begitu akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, salah satunya adalah untuk memeriksa cebong kalian. Apakah normal atau ternyata ada kelainan-kelainan nih seperti yang kita sebut di atas, sehingga si dokter itu akan memberikan penanganannya lebih lanjut. Oke teman-teman, itu tadi sedikit informasi dari kami. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Semisal masih ada yang ingin ditanyakan nih, kritik, saran, atau mau request nih, mau tanya tentang apa, mau bahas tentang apa, silakan tulis di bawah ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman dukung channel kami dengan like, share, komen, dan subscribe. Bye-bye teman-teman.